di malam Natal 2018 Desember. Tapi itu belum ada apa-apa dong. Belum ada apa-apa, di situ pertemuan kami. Memang saya sudah tahu bahwa Reza tuh suka ke gereja, dan Reza adalah salah satu pengurus waktu itu di komunitas Katolik. Nah, saya bilang undang dong datang, karena komunitas Katolik juga banyak yang beribadah juga pada saat itu di kami GBI, yaitu yang beraliran karismatik. Nah, tapi enggak pernah kelihatan. Nah, akhirnya kita baru itu 2018 pihak daripada Rutan Salemba mengadakan malam Natal yang luar biasa, bagus banget, yang sampai semua warga binaan umat Kristiani dapat mengikuti karena diadakan di lapangan. Dan puji Tuhannya itu kita dipercayakan GBN Sampel untuk melayani pada saat itu. Nah, terus saya bilang, ini kayaknya perlu opening MC yang memang bisa mencairkan bahkan membuka suasana, karena memang di lapangan terbuka, di outdoor. Ya udah, akhirnya pengurus daripada petugas yang ada mengajak Reza untuk terlibat di Natal itu, karena sudah lama nggak pernah buat Natal di yang outdoor ya. Nah, itu wah luar biasa, ratusan 600 kalau nggak salah. Akhirnya dia mau, di situ kita ketemu di gereja. Terus dengan groginya dia bilang, Bu Pendeta, saya mau, ini belum pernah diceritakan ya di yang lain. Bu Pendeta, saya mau MC. Tapi saya perlu tim dari gereja yang bisa tektokan sama saya. Udah. Oke, akhirnya ada salah satu tim kita perempuan yang saya pilih untuk tektokan sama Reza gitu di awal. Nah, saya pikir luar biasa hadirat Tuhan, Roh Kudus dahsyat luar biasa. Saya pikir dia tetap ada di situ. Ya, dia tetap ada di situ. Ternyata setelah acara dia kelar, dia tahu ada rundown sesinya dia di mana selesai. Pas mau firman Tuhan, saya pikir dia ada di situ, dia duduk, dia dilawat Roh Kudus. Ternyata tidak seperti dalam pikiran saya. Tahu apa yang terjadi? Reza setelah habis setelah mau firman, habis di MC, dia pergi ke blok, balik ke blok. Iya kan, seperti biasanya habis turun kerjaan, balik MC, ke ya kan, kamarnya. ambil honor pulang gitu. Selesai. Saya tidak pernah terpikir saya menjadi seorang pendeta, bahkan gembala. Tapi mungkin dengan cara Tuhan yang memang harus, karena saya sudah terpanggil dan terpilih, mungkin harus dibenturin dulu dengan proses hidup. Dimana background saya adalah dulu seorang penyanyi, saya penyanyi Batak yang sudah mengeluarkan album Batak kurang lebih 28 album, ya dengan nama grup saya dengan kakak saya, Silain Sister. Saya enggak pernah berpikiran bahwa, kok saya bisa jadi pendeta. Nah, kurang lebih dari 13 tahun yang lalu. Pada saat itu saya diproses Tuhan luar biasa. Semua yang saya dapat pada saat itu dari album-album Batak saya, ya, walaupun saya mungkin dikenal dalam lagu-lagu Batak, saya diproses Tuhan dari hal-hal yang benar-benar tidak enak. Habis semuanya, dan juga karena memang pada saat itu proses yang tidak bisa saya hindari, karena memang itu kesalahan saya, di mana saya mungkin salah memilih dulu bagaimana saya memilih orang-orang yang dekat dengan saya, ya, orang-orang yang dekat dengan saya. Habis semuanya, Tuhan biarkan habis. Nah, dari situ Tuhan panggil saya. Saya bilang ada satu pendeta waktu itu yang memang membawa saya, yaitu salah seorang wanita, sosok wanita. Nah, Ibu Pendeta Mariati melayani saya, terus mendoakan saya, baru saya responnya dengan baik dan benar. Ya, saya bilang kalau Tuhan mau saya sekolah pendeta, saya mau semuanya gratis. Itu Tuhan jawab. Ya, karena pada saat itu saya habis semua. Ya, saya punya beberapa butik waktu itu, usaha sendiri dari hasil album saya. Saya masih merasakan hasil daripada, kalau dulu kan namanya CD original album Batak, saya masih merasakan dari situ, penjualan dari situ. Habis semuanya, dan kalau Tuhan mau pilih saya sekolah, saya mau jadi, kalau memang Tuhan pakai saya jadi pendeta, ya udah Tuhan pakai saya. Dari sini kalau memang saya mau dibentuk sama Tuhan, saya ikutin, saya tunduk taat. Singkat cerita, sampai saya diangkat menjadi seorang gembala sekalipun, waktu itu saya sudah memiliki ministry sendiri. Kurang lebih waktu itu ministry saya ada 8 tahun, ya, 7-8 tahun. Nah, tiba-tiba kakak rohani saya yang menjadi pendeta pembina saya sekarang yang ada di Australia, Melbourne, Ensemble pusat kami, Bapak Pendeta Ivan Sitompul, langsung saya minta konfirmasi. Waktu itu saya berdoa, Tuhan, saya mau berdiri dalam satu bendera, satu wadah. Kalau memang ini mau Tuhan jadikan gereja,
Tuhan mau jadikan saya benar-benar hamba Tuhan, saya mau jadi gembala di sini. Tiba-tiba yang tidak saya pikirkan, setelah saya pernah berangkat ke sana, ke Melbourne selama 3 tahun, dia telepon saya yang tidak saya pernah pikirkan. Tuhan langsung jawab. Baru dia bilang, kita ketemu dong. Gitu. Oke, saya ketemu. Dan dia bilang, sudah, ministrimu buka saja jadi gereja. Karena ini kan kita otonom. Kalau kita otonom, ada kebebasan untuk membuka sendiri. Yang penting misi visi kita sejalan dan sama. Ya udah, saya doa lagi, saya minta konfirmasi, itu Tuhan bukakan luar biasa. Sampai tempat juga Tuhan sediakan sampai saat ini. Dan segala sesuatunya. Itu sih perjalanan iman saya. Jadi kalau menurut perjalanan iman saya sendiri, bahwa bagaimana sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan itu terjadi. Bahwa mungkin dulu dibilang Reza Bukan adalah orang yang di TV setiap hari, ya kan, di dunia entertainment. Tapi bagaimana dengan orang yang sedemikian rupa bisa berubah menjadi orang yang seperti sekarang. Ya itu merupakan perjalanan iman saya terbesar, karena setiap iman yang telah diberikan sama Tuhan buat saya pribadi, bagaimana saya mau tadi memenuhi panggilan Tuhan, meresponi panggilan Tuhan. Kalau dulu mungkin panggilan Tuhan ya saya cuekin atau saya nggak dengerin sama sekali, tapi bagaimana sekarang iman saya mau berjalan bersama Tuhan, memenuhi setiap panggilan Dia dan menggenapi setiap tujuan Tuhan dalam hidup saya. Seperti itu. Soal mau berhenti dari dunia kegelapan, dari sesuatu yang gelap menjadi yang terang, yang pasti satu pilihannya ada diri kita sendiri. Ya kan, bagaimana kita harus benar-benar mau untuk pulih, mau untuk berhenti, dan mau untuk bangkit. Tapi kita harus benar-benar lagi punya pegangan yang harus kita andalkan, yaitu Tuhan. Jadi kalau kita benar-benar mau, apa yang saya lakukan kemarin adalah bagaimana, satu, saya mau mengerti bahwa ternyata hidup saya yang diberikan Tuhan ini bukan untuk saya sia-siakan, bukan untuk sesuatu yang tidak ada artinya. Jadi memang hidup saya harus mempunyai arti, mempunyai dampak, dan juga menjadi berkat buat seorang, bagi banyak orang. Makanya yang penting adalah pilihan dalam hati, ya kan? Pilihan itu harus benar, bahwa saya mau bangkit, saya mau pulih, saya mau berhenti, dan saya mau menjadi dampak buat orang sekitar. Kedua adalah bagaimana mempunyai fondasi yang kuat. Fondasi yang kuat, yaitu Tuhan kita. Bagaimana kita harus mengenal Tuhan kita dengan benar, ya kan, dekat, intim dengan Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan juga akan menjadi kelihatan yang mana dosa, mana yang enggak, seperti itu. Yang ketiga adalah bagaimana kita mau menggali potensi. Menggali potensi kita yang ada di dalam diri kita untuk kita boleh meluangkan segala sesuatunya itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena balik lagi, biasanya pecandu ini kalau nggak ada kegiatan kan pasti datang lagi namanya ke pergaulan bebas, mungkin ke pertemanan yang lama. Nah itu selanjutnya, dan juga jauhi pergaulan-pergaulan yang buruk, karena firman Tuhan juga berkata segala sesuatu kebiasaan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Gitu loh. Dan yang terakhir adalah peranan keluarga, karena peranan keluarga atau orang terdekat kita itu sangat perlu sekali untuk menopang bagi setiap pecandu. Jadi buat mungkin ada keluarga yang sedang menonton ini, sedang diproses Tuhan dalam sekolah kehidupan, saya berharap jangan dijauhi, tetap dekatkan Anda kepada mereka, tetap memberikan kasih sayang, kalau bisa lebih. Karena tentunya buat mereka harus punya kesempatan kedua, dan siapa kita menghakimi mereka gitu loh. Kalau Tuhan tidak menghakimi, kita pun harus tidak bisa menghakimi mereka. Justru kita harus lebih mengasihi mereka, karena mereka adalah jiwa-jiwa yang tentunya berharga di mata Tuhan. Amin. Melalui perbuatan. Karena perbuatan itu sangat perlu, tindak aksi kita. Bagaimana kita mau memuridkan mereka. Jadi tidak hanya mengunjungi, kita kasih makan, nggak cukup sampai di situ. Bahkan cuman kita kasih firman aja nggak cukup. Tapi segala sesuatu yang boleh mendekatkan mereka, bahkan melatih iman mereka, melatih perbuatan mereka dengan apa? Dengan salah satunya bagaimana kita mau memuridkan secara kontinu, terus menerus. Jadi tidak satu kali dalam sebulan atau satu kali saja, karena itu bicara hit and run. Kalau hit and run semua orang bisa. Contoh kayak KKR.
KKR cuma ditumpangin tangan, merasakan mujizat Tuhan, besoknya bisa aja jatuh lagi. Nah sama, penjara pun seperti itu. Atau mungkin orang-orang yang terbelakang atau kaum marginal sekalipun harus dengan tindakan kasih. Karena dari buah itu bisa mereka melihat bahwa mereka itu melihat ada Yesus di situ, bahwa kita ini adalah Alkitab yang terbuka. Itu dari saya. Dan pelayanan penjara itu nggak banyak orang mau melakukan karena merasa kayak buang-buang aja ya kan, buang duit, dapat apa, nggak ada untungnya, nggak ada untungnya. Tapi ingat loh, Tuhan itu pengen kita menyenangkan hati Tuhan dengan sesuatu cara yang beda dengan dunia lakukan. Mungkin kita bisa ngasih orang makan di jalanan atau gimana, tapi buatan dalam penjara belum tentu mereka bisa mendapatkan berkat yang lebih dalam 1 minggu itu ya kan. Bisa makan mungkin makan nasi bungkus, makan nasi kuning, nasi uduk ya kan. Karena hidup mereka sudah tertata dengan sistem Kemenkumham yang mungkin ya setiap hari ya nasi cadong, tapi itulah dia. Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita harus berbuat sesuatu hal yang beyond, yang beda orang-orang dunia lakukan, dan seperti itu yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya.